Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang era Prasokrates atau sebelum Sokrates. Seperti yang kita ketahui, pada era tersebut lebih terkenal dengan filsafat alamnya. Dan filsafat alam itu sendiri pun dilatar belakangi oleh mitos-mitos yang ada pada masa itu. Dan mungkin saja mitos-mitos yang terdahulu masih terbawa sampai sekarang, seperti salah satu contohnya eh, dilarang duduk di depan pintu karena akan terhambatnya jodoh. Nah, filsuf-filsuf pada era tersebut itu ingin menyangkal mitos-mitos yang ada, karena pada masa itu pun mereka masih mengimani bahwa mitos itu adalah kebenaran. Dan filsuf-filsuf pada masa itu pun ingin mendalami bahwa bagaimana mitos itu muncul dan mitos itu ada, dan dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang ada, lahirlah pada pertanyaan bagaimana alam semesta itu ada. Nah, diawali oleh Thales berpendapat bahwa alam itu tercipta dari air. Nah, disusul dengan Anaximenes bahwa alam itu tercipta dari udara. Nah, disusul lagi dengan Heraklitos bahwa alam itu merupakan sintesa dari beberapa yang berlawanan gitu. Seperti contohnya hitam dan putih, kotor dan bersih, dan lainnya. Dan Heraklitos pun berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang tetap itu hanyalah perubahan. Nah, yang terakhir disusul dengan Parmenides, yang hal tersebut menyangkal pada pendapat Heraklitos. Nah, Parmenides berpendapat bahwa yang ada itu karena ada, bukan karena gerak dan perubahan. Hal ini pun yang mendasari munculnya aliran filsafat metafisika. Nah, sebagai konklusinya, era Prasokrates ini kan awal mula dari lahirnya filsafat, awal mula pemikiran-pemikiran filsafat, dan semua filsafat yang ada sekarang itu lahir atau berasal itu dari era Prasokrates ini. Nah, mungkin singkat saja seperti ini. Mohon maaf jika ada kurangan atau apapun. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan era Sokrates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan filsafat pada masa era Sokrates. Sokrates adalah seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Sokrates bertujuan untuk mengenal manusia melalui alam dengan sebuah teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Sokrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan rasionalisme. Ia mengkaji seluruh bidang pemikiran selama kajiannya dapat mempergunakan akal. Sokrates memulai setiap pemikiran filsafat dengan keingintahuan. Ia kemudian menjadikan rasa ingin tahu ini sebagai awal dari kebijaksanaan. Pada masanya,
yang menjadi salah satu tokoh Yunani yang tidak lagi mempercayai mitos. Sokrates hidup pada masa perkembangan pemikiran sofisme. Kemampuannya dalam menggunakan metode dialog membuatnya memperoleh simpati dari para pemuda. Sementara itu, Sokrates dimusuhi oleh para penganut kepercayaan dewa dan Tuhan karena dianggap merusak moral para pemuda dan menolak keberadaan dewa atau Tuhan yang diakui oleh negaranya. Sokrates merupakan salah satu tokoh yang mulai memperkenalkan istilah filsafat di lembaga pendidikan. Sokrates menggunakan metode filsafat yang dikenal sebagai metode kebidanan yang menjadi awal pengembangan metode induktif secara de facto. Pemikiran Sokrates memengaruhi muridnya yaitu Plato dan kemudian ke Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Pengaruh pemikiran Sokrates menyebar dari negaranya yaitu Athena hingga ke dunia barat. Pemikirannya yang utama adalah mengenai filsafat moral atau etika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.